Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di share. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan memaparkan ke kalian bagaimana cara mencairkan saldo BPUM yang masuk, yaitu sebesar 1,2 juta rupiah, dan apa saja sih isi yang terkandung dalam SPTJM dan surat kuasa sesuai format yang terbaru yang kalian lengkapi pada saat pencairan guys. Jadi kabar gembira ya guys, BPUM BRI sudah disalurkan mulai tanggal 25 Maret 2021 kemarin dan siap akan dicairkan. Pencairannya pun dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah bantuan disalurkan atau masuk ke rekening kalian guys. Yang menerima BPUM 2021 ini adalah pelaku usaha mikro yang tidak memiliki pinjaman KUR yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BPUM. Baik untuk kalian yang belum pernah menerima BPUM di tahun sebelumnya maupun untuk kalian yang telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya guys. Adapun persyaratan dari calon penerima BPUM tahun 2021 adalah yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua memiliki KTP elektronik, yang ketiga memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan guys. Dan yang keempat, bukan ASN, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Untuk kalian yang sudah menerima BPUM tahun anggaran sebelumnya, kalian pastikan saldo BPUM sebesar 1,2 juta rupiah sudah masuk ke rekening kalian, dan cara ceknya udah saya jelaskan di video yang ini guys. Dan untuk kalian yang belum menerima BPUM sebelumnya, kalian bisa daftarkan di Dinas Koperasi dan UMKM kota atau kabupaten di tempat kalian masing-masing. Dan untuk mengetahui hasilnya, kalian bisa cek di ifom.bri.co.id guys. Jika kalian dananya sudah masuk ataupun terdaftar sebagai penerima BPUM, kalian bisa langsung datang ke BRI terdekat dengan membawa buku tabungan dan KTP asli. Dan bagi kalian yang belum memiliki tabungan, cukup membawa KTP asli dan bukti kalian terdaftar sebagai penerima BPUM. Kemudian petugas BRI akan melakukan pengecekan pada sistem BRI dan mencocokkan dengan data kalian sesuai dengan data iKTP guys. Untuk kalian yang belum memiliki rekening, petugas BRI akan membukakan rekening baru dan kalian melengkapi form AR01 seperti ini guys. Sementara untuk kalian yang sudah memiliki rekening, tinggal dicocokkan saja datanya guys. Kemudian kalian akan menandatangani asli dokumen surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dan surat pernyataan dan kuasa penerima BPUM yang terbaru, yaitu format tahun 2021 tanpa materai guys. Nah guys, ini adalah contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Adapun isi yang terkandung di dalamnya adalah dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dengan menyatakan yang pertama bahwa kami adalah pelaku usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan sampai paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab atas pemanfaatan dana BPUM untuk modal kerja, sarana pengembangan usaha, dan penyelamatan usaha. Yang ketiga, tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun. Dan yang keempat, tidak sedang menerima program KUR. Yang kelima, apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan negara, maka saya akan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Dan yang ini adalah contoh surat pernyataan dan kuasa penerima dana BPUM pelaku usaha mikro atau BPUM. Isi yang terkandung di dalamnya adalah dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri untuk kepentingan penyaluran BPUM melalui PT Bank Rakyat Indonesia, selanjutnya disebut bank. Dengan ini menyatakan bahwa yang pertama,
saya tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun terkait penetapan saya sebagai penerima dana BPUM. Yang kedua, saya menjamin kebenaran kelengkapan data dan dokumen yang menjadi persyaratan sebagai penerima dana BPUM. Apabila ternyata data dan informasi tersebut tidak benar, maka resiko yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab saya. Yang ketiga, saya menyetujui, mengizinkan, dan memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan tindakan berikut, yaitu yang pertama, mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, menyimpan, mengelola, dan memproses seluruh data dan informasi termasuk namun tidak terbatas mengenai usaha dan keuangan, nomor rekening, nama pemilik rekening, mutasi rekening, dan saldo rekening baik pinjaman maupun simpanan guna terlaksananya penyaluran BPUM kepada instansi pemerintah atau lembaga negara yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia serta dinas badan yang membidangi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di provinsi, di kabupaten ataupun di kota. Saya mengetahui konsekuensi dari pemberian data dan informasi tersebut kepada pihak-pihak tersebut. Kemudian yang kedua, pendebitan, penarikan, dan pemblokiran dana serta koreksi pembukuan berdasarkan adanya perintah tertulis dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kuasa tersebut di atas diberikan tanpa hak substitusi dan kuasa ini tidak dapat dicabut kembali dan diakhiri oleh saya karena sebab apapun, termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813, 1814, atau 1816 KUH Perdata kecuali berakhirnya perjanjian penyaluran BPUM antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan bank. Kemudian selanjutnya, saya memahami fungsi dan peran bank yaitu sebatas sebagai lembaga penyalur sehingga saya membebaskan bank atas segala tanggung jawab, kerugian, resiko dan tuntutan yang muncul sehubungan dengan terlaksananya program penyaluran BPUM ini termasuk namun tidak terbatas pada pemberian informasi, pembukaan rekening maupun kegiatan lainnya. Dan yang terakhir, apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Setelah datanya cocok dan lengkap, maka kalian sudah bisa melakukan pencairan di kasirnya langsung atau bisa juga lewat ATM guys. Oke guys, cukup sekian informasi dari saya. Semoga informasinya bermanfaat dan nantikan updatean terbaru dari saya. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Tidak hanya informasi perbankan tetapi juga informasi di luar perbankan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.